Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran kita di kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah yang dikarang oleh Said Hasan bin Muhammad bin Salim Al-Kaf. Kita sudah sampai masih membahas di ahkamul jabirah, yaitu hukum perban. Gimana kalau ada perban di anggota wudhu atau di anggota badan, kemudian mau wudhu untuk sholat atau mau mandi wajib misalnya ada perbannya. Dan mudah-mudahan kita sehat selalu ya. Nah, jika ada perban yang seperti itu bagaimana? Sudah kita bahas di sebelumnya gimana cara wudhu dan mandinya, sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita akan membahas al-hukmu idza arada ay yusalliya fardan akhar wa huwa ala tuhrin min qabl. Hukum apabila dia mau sholat fardu yang kedua, sedangkan dia masih suci dengan menggunakan suci wudhu yang menggunakan perban tadi. Jadi misalnya Zuhur dia wudhu menggunakan perban dengan syarat-syarat ketentuannya sebagaimana yang sudah dibahas. Nah, setelah zuhur wudhunya nggak batal sampai asar. Nah, ketika asar masuk, apakah boleh dia menggunakan wudhu yang dipakai di waktu zuhur pakai perban tadi, atau bagaimana hukumnya yang seperti itu? Nah, itu yang dimaksud di sini. Nah, yang pertama, fil wudu alaihi ayyatayammama faqat indan Nawawi wa huwal mu'tamad wa indar Rafi'i yatayammamu wa yu'ida ghusl al-a'dha'i allati min ba'dil adwi alladhi alaihi satir. Di dalam permasalahan wudu, kalau dia mau wudu lagi, mau sholat nanti ini, dia cukup bertayamum saja. Nanti waktu sholat asarnya dia hanya bertayamum saja. Cukup dia bertayamum saja. Dan itu pendapat yang kuat. Jadi ketika sholat kedua dia cukup bertayamum saja. Tapi kalau menurut pendapat Imam Rafi'i, dia bertayamum dan mengulang membasuh anggota yang setelah anggota yang ada perbannya itu. Misalnya perbannya di tangan kanan. Nah, berarti dia bertayamum. Kalau menurut pendapat Imam Rafi'i, dia bertayamum. Setelah dia bertayamum, dia wudhu. Tapi wudhunya itu langsung membasuh anggota setelah anggota yang ada perbannya itu. Berarti tangan kiri, kemudian selanjutnya. Tidak dari muka. Nah, itu kalau menurut pendapat Imam Rafi'i. Itu ya. Kemudian fil ghusli, di dalam permasalahan mandi. Kalau di dalam permasalahan mandi, yatayammamu faqat bil ittifaq. Cukup dia bertayamum saja, nggak perlu lagi mandi lagi, nggak perlu. Kama qala sahibu Suffatiz Zubat, wa yurid min ba'dihi fardan wa mahdatha falyusalli in tayammama hadathin aw an janabatin wa qid yu'idu muhdithun lima ba'dal adil. Kemudian hukmu salati sahibil jabirah min nahiyatil qada fihi tafsilun. Hukum salat orang yang memiliki perban ditinjau dari segi qada atau tidaknya, maka diperinci. Jadi orang yang memiliki perban kemudian dia wudu dengan ada perbannya dan salat, nah apakah salatnya itu harus diulang, harus diqadha atau tidak? Maka diperinci dulu, kita lihat dulu permasalahannya. Pertama, idza kana satir al-jabirah fi adwin min a'dha'it tayammum al-wajhi aw al-yadain yajibu alaihi al-qadha mutlaqan. Kalau perbannya itu berada di anggota tayamum kan wajah sama tangan ya. Itu dua anggota tayamum. Nah, kalau perbannya berada di situ, maka wajib dia mengqadha salatnya mutlak. Kalau orang punya perban di muka atau di tangan,
yang mana tangan dan muka adalah anggota tayamum, kemudian dia sholat, wudhu, dan sholat, maka nanti sholatnya wajib diulang. Kalau dia sudah sehat. Kalau perbannya di anggota tayamum. Ini kita bicara dalam mazhab pelajaran fikih Syafi'i. Entah mungkin fikih yang lain ada perbedaan pendapat. Kemudian permasalahan yang kedua, wa idza kana fi ghairi a'dha'it tayammum fananzur. Tapi apabila perbannya itu bukan berada di anggota tayamum, artinya berarti selain muka dan wajah, bisa jadi di kepala atau bisa jadi di kaki, ya kan? Selain anggota tayamum. Maka dilihat apakah diqadha apa enggak, dilihat dulu. Yang pertama, idza kana satir biqadri jurhi fajibu alaihi ay yaghsila jami'as sahih wa yatayammama 'anil jarih wa yamsaha 'ala satir bit-turab wa yakunu al-mashu nadban bit-turab la wajiban wa la qada'a alaihi mutlaqan. Kalau perbannya itu seukuran lukanya, artinya misalnya lukanya sebesar 1 logam. Kemudian perbannya itu juga ditutup lukanya dengan ukuran perban yang 1 logam. Artinya enggak lebih. Pas-pasan saja. Nah, sekira cuma untuk nyangkut saja di anggota yang luka. Artinya bukan berarti misalnya lukanya 1 logam. Tapi perbannya sampai melilit di tangannya, sampai kena yang sehat-sehat juga, bukan itu maksudnya. Yang dimaksudkan di sini, lukanya 1 logam, perbannya juga 1 logam, enggak lebih. Nah, kalau yang seperti itu, maka wajib dia membasuh yang sehat-sehat, dan dia bertayamum dari yang luka tadi yang tidak boleh kena air. Kan tidak boleh kena air luka, enggak boleh dibuka perbannya. Nah, karena ada yang tidak kena air di saat wudhu, maka dia menggantikan yang tidak kena air itu dengan bertayamum dari yang luka itu, anil jarih. Kemudian wayamsaha 'ala satir bit-turab, dan dia mengusap di atas perbannya itu menggunakan debu. Kalau memungkinkan untuk diusap, sunnah saja, enggak sampai wajib. Kalau misalnya enggak boleh diusap pakai debu, ya enggak perlu juga. Dan bagaimana sholatnya? Tidak perlu diqadha. Itu kalau perbannya kecil, perbannya seukuran luka, dan bukan berada di anggota tayamum. Jadi 2 syaratnya, bukan berada di anggota tayamum, dan juga perbannya enggak besar. Kalau seperti itu berarti enggak wajib diqadha sholatnya. Begitu. Kemudian yang kedua, wa idza akhadha satir minas sahih qadran fa fihi tafsil. Nah, apabila perbannya itu melebihi dari anggota lukanya sampai mengambil anggota yang sehat, sedikit saja, sekedar saja, maka diperinci. Jadi perbannya itu melebihi anggota lukanya. Nah, bagaimana kalau perbannya melebihi anggota luka dan perbannya berada di selain anggota tayamum? Maka diperinci. Idza akhadha minas sahih qadral istimsak wa wada'ahu 'ala taharatin fala yajibu 'alaihi al-qada' kadzalik. Apabila perbannya itu melebihi dari yang luka, artinya dia mengambil bagian yang sehat, misalnya tadi 1 logam lukanya. Kemudian perbannya lebih dari 1 logam tapi cuma seukuran nyangkut saja, seukuran dia bisa berpegang yang namanya perbannya itu. Kan sulit juga kan kalau dia enggak ada tempat berpegangnya, enggak ada tempat nyantolnya, sekedar untuk tempat nyantol saja dia numpang di anggota yang sehat. Dan itu syarat pertama. Dan yang kedua, dia meletakkannya dengan bersuci dulu. Dia meletakkan perban dengan bersuci dulu. Dengan dalam keadaan suci dulu. Maka dia tidak wajib qadha. Tapi kalau dia meletakkan perbannya tidak dalam keadaan suci, walaupun itu seukuran istimsak, maka wajib qadha. Misalnya, contoh, dia punya luka di kaki. Di kaki punya luka. Kemudian sebelum dia diperban, dia wudhu dulu. Sebelum diperban, dia wudhu dulu.
kemudian dipasanglah perbannya. Nah, dipasang perbannya. Berarti dia meletakkan perban di atas toharoh namanya, di atas suci. Maka yang seperti itu, dia tidak wajib mengqadha sholatnya nanti, kalau dia sholat menggunakan wudhu yang ada perbannya itu. Kalau dia sholat untuk kedua kalinya maksudnya ya. Nah, begitu. Tapi kalau dia, misalnya, na'udzubillah, misalnya ada orang, tidak usahlah orang ya, siapa kita contohin, pokoknya ada lah. Misalnya dia luka atau kecelakaan, kemudian langsung diperban, nggak sempat dia wudhu dulu, kan biasanya seperti itu ya, karena darurat langsung diperban, nggak sempat wudhu dulu sebelum diperban. Nah, yang seperti itu berarti nanti sholatnya yang kedua, pas dia mau sholat, maka wajib diqadha sholatnya. Kenapa? Karena dia tidak meletakkan perban di dalam keadaan suci. Nah, itu maksudnya ya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Yang B, wa idza akhadha min as-sahih qadar istimsak faqat wa wada'ahu ala ghairi taharatin. Nah, ini kan, apabila dia menaruh perbannya itu melebihi daripada lukanya, mengambil daripada yang sehat seukuran berpegang istimsak, dan dia meletakkannya perban itu dalam keadaan tidak suci, au akhadha minas sahih ziyadatan ala qadr istimsak, apalagi sampai lebih dari seukuran istimsak, artinya digulung tangannya atau digulung kakinya, kan itu sudah mengambil bagian yang sehat. Nah, sawaun awda'ahu ala taharatin amla fajibu alaihi al-qada fi kiltal halatain. Maka di dalam keadaan dua keadaan tadi, nah, keadaan pertama yang dia letakkan bukan dalam keadaan suci, itu wajib qada. Atau dia letakkan dalam keadaan suci, tapi perbannya sampai menggulung, mengambil bagian yang sehat terlalu banyak, maka itu juga tetap dia wajib qadha sholatnya. Nah, itu ya. Kemudian waqad jama'a hadha at-tafsir ba'dhum faqala wa la tu'id was-satru qadrul illah aw qadrul istimsak bit taharah wa yazid an qadriha fa'idi wa mutlaqan wa huwa biwajhin aw yadi. Wa amma, kemudian wa amma idza lam yakun 'alal jurhi satirun fayajibu 'alaihi ay yaghsila as-sahih wa yatayammama wala qada alaihi mutlaqan walau kana fi adha'it tayammum. Adapun apabila kalau lukanya itu enggak pakai perban, luka aja ini, tapi lukanya enggak boleh kena air misalnya. Enggak boleh kena air lukanya. Enggak boleh kena air. Bagaimana? Dan dia enggak diperban. Wa amma idza lam yakun al-satirun fayajibu alaihi ay yaghsila sahih, maka wajib dia membasuh yang sehat-sehat saja. Kemudian dia bertayamum sesuai dengan cara yang sudah disebutkan, dan tidak perlu mengqadha salatnya mutlaqan, tidak ada kata qadha kalau enggak ada perbannya, walaupun sakitnya itu berada di anggota tayamum. Kalau tadi kalau ada perban di anggota tayamum, mau kecilkah perbannya, mau apakah, dia wajib qadha. Tapi kalau ini walaupun di anggota tayamum tapi nggak ada perban, cuma luka saja, maka dia cukup dia bertayamum dan wudu dan tidak perlu mengqadha salatnya. Waqtara al-Imam an-Nawawi fi majmu'ihi qaul al-Muzani wa huwa annahu la qada'a ala sahibil jabirah mutlaqan li'anna kulla salatin wajabat fil waqti wa in kanat ma'a khalalin la yajibu qada'uha haitsu annahu adda wazifatal waqti wa innama yajibul qada' bi amrin jadidin wa lam yathbut fihi syai'un bal thabata khilafuhu. Tapi ada pendapat Imam Nawawi, kesimpulannya pendapat Imam Nawawi di dalam Majmu'-nya mengambil Imam Muzani, bahwa di situ dikatakan secara mutlak orang yang memiliki sahibil jabirah, punya perban itu enggak ada qada'-qada'an. Enggak ada qada'-qada'an di dalam kitab beliau, Majmu'-nya beliau situ. Karena setiap sholat itu kalau sudah dilaksanakan di waktu itu sudah memang waktunya, enggak perlu lagi dia ulang-ulang. Nah, begitu, enggak wajib lagi dia qada' karena sudah ditunaikan di waktunya, sudah itu, sudah lewat juga waktunya. Nah, begitu. Nanti kita lanjutkan di pembatal tayamum.
Allah Subhanahu wa taala a'lam.